Saudara-saudari dalam Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan orang bisu tuli dan ternyata membuat orang-orang takjub, kagum sampai mengatakan semua yang dibuatnya baik. Orang tuli dijadikannya mendengar, orang bisu dijadikannya berkata-kata. Apa sebenarnya yang istimewa dalam peristiwa ini? Yang pertama adalah mereka membawa orang bisu tuli dan minta pada Tuhan Yesus supaya menumpangi tangan agar orang itu sembuh. Tapi Tuhan tidak hanya menumpang tangan, disambutnya dan diajak sendirian. Istimewa itu. Apa yang dia buat sendirian itu? Itu suatu isyarat bahwa dia menyambut orang itu dengan hati. Kalau di Puskesmas itu dicatat namanya, menjadi anggota pasien sini, dia bertanggung jawab sepenuhnya. Itu yang istimewa. Yang kedua, dia tidak hanya seperti tukang membuat mukjizat dengan kata-kata saja bisa. Memang bisa. Memang Tuhan berkarya lewat firman-Nya, tapi dia memakai semua dirinya yang dia punya, jari dan ludah. Itu yang istimewa juga. Tuhan bekerja. Berarti seluruh hidupnya diabdikan untuk kesembuhan orang ini. Apa yang dia bisa, dia punya, dipakai. Dan yang ketiga, dia tahu sakitnya apa, bisu tuli. Memang bisu, tetapi karena tuli. Maka dia lebih dulu menangani telinganya. Dengan jarinya dimasukkan ke dalam telinga. Dan juga dengan meludah supaya menolong. Kita tahu ludah kita itu juga ada khasiatnya untuk kesehatan. Dan lewat itu yang dia punya, dia tolong. Dia mengerti apa yang diderita dan ikut merasakan. Dan dia bekerja dengan semua kemampuan yang ada. Dan yang keempat mungkin menyadarkan kepada kita bahwa sakit bisu tuli itu penderitaan yang besar, terutama untuk jiwa. Karena Tuhan menyelamatkan lewat firman-Nya. Kalau orang tidak bisa mendengarkan, maka terpisah dari firman itu, tidak bisa beriman, lalu ya tidak selamat. Ini yang istimewa rupanya yang gereja menceritakan kepada kita apa sebetulnya yang Tuhan lakukan pada kita umat manusia, bagaimana Dia menyelamatkan kita. Dia mengerti soal yang paling berat bagi kita, tidak mampu mendengarkan, mengerti sampai tergerak dan berubah, bertumbuh, berkembang, lalu bersaksi. Itu penyakit yang Tuhan mengetahui. Memang dia lewat suatu
peristiwa yang ada terjadi dalam fisik orang, semua penyakit disembuhkannya, tapi penyakit ini tembus ke hati. Sehingga pengobatannya juga harus tembus ke hati, menolong berubah kita menjadi anak-anak Allah seperti Tuhan Yesus sendiri. Itu yang ditawarkan kepada kita semua, mengundang kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan mengunjungi umatnya, tinggal bersama kita, bekerja terus menolong kita, bertumbuh menjadi keluarga Allah yang dengan semangat mewartakan Injil, tapi berangkat dari menolong kita bangkit dengan firman-Nya. Dan kita diundang untuk memeriksa kesehatan jiwa kita. Apakah sejauh mana kita mampu mendengarkan, sejauh mana kita bersaksi. Dua hal ini yang dipesankan oleh Bapak Suci dalam khotbahnya di GBK. Di sana dia memesan dua hal. Kita perlu mendengarkan, kita perlu bersaksi dalam hidup kita ini, agar firman Tuhan didengar oleh seluruh dunia dan menyelamatkan semua. Tuhan tinggal dan tidak mau berhenti sampai berhasil, selesai dan berhasil. Bekerja keras dan perlu ini kesadaran akan kenyataan kebenaran ini perlu membangkitkan kita untuk belajar mendengarkan dengan hati, tidak telinga saja, hati sampai disentuh, digerakkan. Banyak inspirasi terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. Perlu kita mendengarkan sampai tersentuh dan mulai mengubah kita, menyegarkan kita, bersemangat untuk membiarkan firman itu mulai tidak hanya mengubah kita, tapi bertumbuh sesuai dengan rencana dan mimpi Tuhan akan kita semua. Dan kemudian bersaksi. Bersaksi berarti hidupnya menyinarkan kehadiran Tuhan yang bekerja menyelamatkan kita, mengubah kita, menumbuhkan kita jadi manusia-manusia yang penuh cinta kasih. Tuhan menolong kita. Hanya orang-orang yang seperti ini yang akan berguna bagi sesama. Kalau kita tidak bertumbuh di sana, kita sia-sia, tidak ada gunanya. Iman itu tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Seperti Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, tadi juga memesan supaya, bukan Santo Paulus, Santo Yakobus, iman itu kosong tanpa perbuatan. Tapi imanmu jangan pilih kasih. Karena itu bukan cinta kasih. Nampaknya cinta kasih, tapi bukan cinta kasih karena pilih kasih. Itu salah satu hal yang akan menjadi pekerjaan Tuhan Yesus menolong kita berubah jadi orang-orang yang mencintai semua orang, terutama yang menderita, yang susah, dan memberikan diri seutuhnya. Kesaksian kita tidak hanya dengan kata-kata, tapi terutama dalam perbuatan, dalam hidup kita sehari-hari. Firman hari ini mengundang kita semua untuk melihat keadaan jiwa kita. Apakah kita mampu mendengarkan?
Apa kita masih berubah, bertumbuh terus? Jangan-jangan kita mandek atau makin loyo, lemah, makin tak berguna. Memang jiwa, tubuh kita prosesnya begitu. Tapi kalau jiwa tidak. Jiwa kehendak Tuhan bertumbuh makin sempurna, makin baik, makin suci, makin sempurna. Dan kesempurnaan akan disempurnakan dalam persatuan kita kalau nanti di masa kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah rupanya pesan Tuhan hari ini. Tuhan berkenan tinggal bersama kita, menolong kita, mendengarkan firman-Nya, bersaksi akan firman itu dalam hidup. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita menyiapkan hati yang lebih luas, lebih seutuhnya kepada semua karya Tuhan yang ingin Dia lakukan untuk kita semua. Amin.